Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan kebun teh hijau, tinggallah seorang perempuan tua bernama Marni. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan rendah hati. Setiap pagi, Marni akan terlihat duduk di teras rumah kayunya yang sederhana, menatap kebun teh yang luas sambil menyeruput secangkir teh hangat buatan tangannya sendiri. Rumahnya tidak besar, hanya berdinding kayu dengan atap genteng yang sudah mulai usang. Namun, bagi Marni, rumah itu adalah istana yang penuh kedamaian. Marni bukanlah perempuan biasa. Di balik penampilannya yang sederhana, ia adalah pengusaha teh terkenal yang mereknya telah mendunia. Teh Marni, yang dibuat dari resep rahasia turun-temurun keluarganya, selalu menjadi incaran para pecinta teh. Bahkan, banyak pengusaha besar yang ingin bekerja sama dengannya. Namun, Marni selalu menolak tawaran yang mengharuskannya memproduksi teh secara massal dengan cara instan. Baginya, kualitas dan dedikasi adalah yang utama. Meski kekayaannya melimpah, Marni memilih hidup seperti orang-orang di desanya. Ia masih mengurus kebun teh sendiri bersama para pekerja yang sudah dianggapnya seperti keluarga. Setiap sore, ia akan berjalan mengelilingi kebun, menyapa para pemetik daun teh dengan senyum hangat. Hidup itu bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi bagaimana kita bisa berbagi, begitu kata yang sering ia ucapkan. Namun, di balik kehidupan sederhananya, Marni adalah seorang yang sangat visioner. Ia memiliki jaringan distribusi teh yang luas, dari pasar tradisional hingga kafe-kafe mewah di kota besar. Semua keberhasilannya dibangun dengan kerja keras dan doa. Ia tidak pernah lupa menyebut nama Tuhan dalam setiap langkahnya. Meskipun begitu, tidak semua orang tahu siapa sebenarnya Marni. Bagi banyak orang, ia hanya seorang nenek tua berhijab yang sering terlihat membawa tas anyaman bambu dan mengenakan pakaian khas desa. Ia tidak pernah menunjukkan kekayaannya, tidak pernah pamer apa yang telah ia capai. Justru inilah yang membuatnya dihormati oleh orang-orang yang benar-benar mengenalnya. Hari-hari Marni selalu diisi dengan kebahagiaan sederhana, hingga suatu hari masalah besar datang menghampiri. Pagi itu, langit terlihat mendung, seolah menggambarkan firasat buruk yang akan datang. Nenek Marni sedang duduk di ruang tengah rumahnya, memeriksa laporan penjualan teh yang baru saja dikirimkan oleh timnya. Biasanya, laporan tersebut selalu membawa kabar baik, penjualan yang terus meningkat dan pelanggan yang semakin puas. Namun, pagi itu berbeda. Salah satu stafnya, Pak Arif, datang dengan wajah cemas sambil membawa telepon genggam. "Nek, maaf mengganggu pagi ini. Tapi ada masalah besar," katanya sambil menyerahkan telepon kepada Marni. "Masalah apa, Arif?" tanya Marni dengan tenang, meski hatinya mulai bertanya-tanya. Di ujung telepon, suara manajer logistik terdengar cemas. "Bu Marni, salah satu truk pengiriman utama kita mengalami kerusakan parah di tengah jalan. Mesin mati total, dan perbaikan membutuhkan waktu yang cukup lama. Akibatnya, pengiriman ke beberapa pelanggan besar di kota tertunda. Mereka mulai menelepon, menanyakan kapan barang akan sampai." Marni terdiam sejenak. Ia memahami betul bahwa dalam bisnis, kepercayaan pelanggan adalah segalanya. Jika reputasinya rusak karena keterlambatan, dampaknya bisa sangat besar. Namun, ia tidak ingin panik. Dengan suara tenang, ia bertanya, "Apakah ada truk cadangan yang bisa kita gunakan sementara?" "Sayangnya, tidak ada, Bu. Semua unit lain sedang penuh jadwal," jawab manajer itu. Marni menutup telepon dengan perlahan, lalu menatap Pak Arif yang masih berdiri di dekatnya. "Kita tidak bisa menunggu. Kalau kita kehilangan kepercayaan pelanggan, itu lebih buruk daripada kehilangan uang. Saya akan pergi ke kota hari ini juga untuk membeli truk baru," katanya dengan tegas. Pak Arif terkejut mendengar keputusan itu. "Tapi, Nek, bukankah lebih baik kita memanggil tim keuangan dulu untuk membahas ini?" tanyanya ragu. Marni menggeleng sambil tersenyum tipis. "Keputusan besar harus diambil dengan hati yang teguh. Kita tidak punya waktu untuk berdebat panjang. Lagi pula, ini bukan soal uang, Arif. Ini soal menjaga nama baik kita." Setelah memutuskan, Marni segera bersiap. Ia mengambil tas anyaman kesayangannya yang sudah mulai pudar warnanya, lalu mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Ia tidak membawa siapapun dari timnya, hanya berpikir untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Sebelum berangkat, ia berdiri sejenak di depan rumahnya, menatap hamparan kebun teh yang menjadi sumber kehidupannya selama ini. Dalam hatinya, ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon agar masalah ini segera berlalu.
Meski angin dingin mulai bertiup dan awan hitam menggantung di langit, semangat Marni tetap berkobar. Ia tahu, ini adalah ujian lain yang harus ia lewati, sama seperti rintangan-rintangan lain yang sudah ia atasi selama bertahun-tahun. Tanpa banyak bicara lagi, ia berjalan menuju halte bus desa untuk memulai perjalanannya ke kota. Di dadanya, ada tekad besar untuk menyelesaikan masalah ini demi pelanggan-pelanggannya yang setia. Subuh itu, Nenek Marni telah bersiap. Dengan mengenakan baju kurung sederhana berwarna coklat muda dan kerudung putih yang telah pudar, ia membawa tas anyaman bambu yang setia menemaninya selama bertahun-tahun. Di dalam tas itu, ia menyimpan dokumen-dokumen penting untuk pembelian truk baru. Warga desa yang melihatnya berjalan menuju halte bus hanya tersenyum dan menyapa ramah. "Nenek mau ke kota lagi?" "Iya." "Hati-hati di jalan," ujar seorang ibu muda yang sedang menyapu pekarangan. Marni membalas dengan senyum hangat. "Iya, Nak, ada sedikit urusan yang harus diselesaikan. Doakan semua lancar." "Iya." Perjalanan ke kota memakan waktu hampir 3 jam dengan bus. Selama perjalanan, Marni duduk di pojok, menikmati pemandangan sawah yang menghijau di sepanjang jalan. Ia tidak pernah mengeluh tentang jarak atau waktu. Baginya, perjalanan ini adalah bagian dari perjuangan menjaga usahanya tetap berjalan. Ketika bus sampai di terminal kota, Marni turun dengan langkah mantap. Meski tubuhnya sudah renta, semangatnya tidak pernah pudar. Ia segera mencari angkutan umum lain untuk menuju dealer truk yang sudah ia hubungi sebelumnya. Dealer itu terletak di kawasan elit kota, sebuah tempat yang biasanya dikunjungi oleh pengusaha besar dengan penampilan glamor. Saat tiba di dealer, Marni langsung merasa kontras dengan lingkungannya. Bangunan dealer itu megah, dengan dinding kaca berkilauan dan lantai marmer yang mengilap. Di parkiran, deretan mobil mewah berjejer rapi, mengisyaratkan bahwa tempat ini hanya melayani pelanggan kelas atas. Namun, Marni tidak merasa gentar. Ia berjalan masuk dengan percaya diri, membawa tas anyaman bambunya yang tampak begitu asing di antara suasana kemewahan itu. Di dalam dealer, staf mengenakan seragam rapi, berdiri di meja resepsionis dengan senyum tipis yang terlihat lebih formal daripada ramah. Suara langkah Marni yang pelan nyaris tidak terdengar di lantai marmer yang dingin. Ia mendekati meja resepsionis, lalu dengan sopan berbicara kepada seorang karyawan muda yang sedang sibuk mengetik di komputer. "Maaf, Nak, saya ingin menanyakan tentang truk yang sudah saya pesan." "Nama saya Marni," ujarnya dengan suara lembut. Pemuda itu menoleh sekilas, lalu memandang Marni dari atas ke bawah. Mata pemuda itu terlihat meremehkan, seolah-olah pakaian sederhana Marni tidak pantas berada di tempat seperti ini. Ia mendengus kecil sebelum menjawab dengan nada acuh tak acuh. "Bu, ini dealer besar. Truk di sini harganya tidak murah. Kalau cuma mau lihat-lihat, lebih baik cari tempat lain saja," katanya sambil kembali mengetik. Marni terkejut mendengar nada bicara itu, tetapi ia tetap tenang. "Nak, saya datang karena sudah memesan truk. Saya ingin memastikan semuanya sudah siap." Namun, pemuda itu hanya tertawa kecil. "Pesan, dengan baju seperti ini, Ibu yakin bisa bayar truk di sini? Jangan buang waktu kami, Bu. Kami sedang melayani pelanggan lain." Hinaan itu menggema di telinga Marni, tetapi ia tidak menunjukkan amarah. Dengan tenang, ia berkata, "Saya yakin manajer kalian tahu soal pesanan ini. Tolong hubungi dia." Pemuda itu menghela napas panjang, jelas tidak percaya dengan ucapan Marni. "Manajer kami sibuk, Bu. Kalau tidak ada bukti, lebih baik Ibu pergi saja," ujarnya dengan nada sinis. Namun, saat ia hendak kembali ke komputernya, telepon di meja resepsionis berdering. Pemuda itu menjawabnya dengan malas, tetapi beberapa detik kemudian wajahnya berubah. Ia tiba-tiba berdiri tegak, matanya melebar. Maaf, Pak." "Iya, Bu Marni ada di sini," gumamnya dengan nada gugup. Marni diam di tempat, menunggu perkembangan berikutnya. Ia tahu bahwa saat itu, kejujuran dan kesederhanaannya akan segera berbicara lebih keras daripada penampilan luarnya. Setelah menutup telepon, pemuda itu berusaha menyembunyikan kegugupannya, tetapi jelas sekali ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Ia melirik Marni dengan ragu, tetapi kesombongan yang tadi terpancar dari wajahnya belum sepenuhnya hilang. Dengan nada sedikit memaksa, ia berkata, "Bu, kalau memang benar Anda sudah memesan truk, bisakah tunjukkan dokumen atau bukti pembayaran? Kami tidak bisa melayani tanpa itu."
Marni membuka tas anyaman bambunya dengan tenang. Ia mengeluarkan beberapa dokumen yang sudah dipersiapkannya sejak dari rumah, termasuk konfirmasi pembayaran awal dan surat pemesanan resmi. Ia menyerahkannya kepada pemuda itu tanpa berkata apa-apa. Pemuda itu menerima dokumen tersebut, tetapi bukannya langsung memeriksanya, ia justru menatap tas anyaman Marni dengan cemoohan tersirat. Tas seperti ini, bawa dokumen penting. Wah, luar biasa, gumamnya pelan, namun cukup keras untuk didengar oleh Marni. Hinaan itu membuat beberapa staf lain di dealer melirik ke arah mereka. Beberapa tampak tersenyum tipis, seperti sedang menikmati drama kecil yang terjadi di tengah lingkungan mewah mereka. Namun, Marni tetap tenang. Ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa kesal atau tersinggung. Setelah membaca dokumen tersebut, pemuda itu seolah mencari-cari alasan untuk tetap meremehkan. Memang, dokumen ini terlihat sah, Bu. Tapi apakah Ibu yakin bisa melunasi pembayaran sisanya? Truk ini bukan barang murah. Jangan sampai Ibu hanya membuang waktu kami di sini. Marni menatap pemuda itu dengan sorot mata yang lembut tetapi penuh makna. Anak muda, apa yang membuatmu berpikir bahwa saya tidak mampu membeli truk ini? Apakah karena pakaian saya, atau cara saya membawa diri? Tanyanya dengan nada tenang. Pemuda itu terdiam sejenak, tetapi kemudian menjawab dengan nada defensif. Bukan begitu, Bu. Tapi, ya, biasanya pelanggan kami datang dengan penampilan yang lebih profesional. Hinaan itu semakin tajam, tetapi sebelum Marni sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang ruangan. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi muncul, berjalan cepat ke arah mereka. Wajahnya tampak serius, tetapi begitu matanya menangkap sosok Marni, ekspresinya langsung berubah menjadi ramah. Bu Marni, astaga, maafkan saya tidak tahu Anda sudah datang, katanya sambil mengulurkan tangan dengan penuh hormat. Ia adalah manajer dealer, pria yang selama ini berkomunikasi dengan Marni melalui telepon. Pemuda resepsionis itu tampak kaget. Wajahnya memucat, dan ia segera mundur selangkah, seperti ingin menghilang dari pandangan. Pak, ini, saya tidak tahu kalau beliau adalah, katanya terbata-bata. Manajer tidak mempedulikan pemuda itu. Ia langsung mempersilakan Marni duduk di ruang VIP sambil meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Marni hanya mengangguk dengan senyum tipis, tidak sedikit pun menunjukkan kemarahan. Namun, jelas bahwa kehadiran manajer telah mengubah suasana ruangan. Semua staf di dealer itu kini memandang Marni dengan penuh rasa hormat dan takjub. Di sudut ruangan, pemuda yang tadi menghina Marni hanya bisa berdiri kaku, merasa malu atas sikapnya yang buruk. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa nenek tua dengan pakaian sederhana itu adalah pelanggan penting yang dihormati oleh atasannya sendiri. Marni melangkah masuk ke ruang VIP yang megah, ditemani manajer dealer yang terus meminta maaf atas kejadian di resepsionis. Ruangan itu berisi sofa kulit mewah, meja kaca yang dihiasi bunga segar, serta panel dinding yang menampilkan berbagai model truk terbaru. Namun, semua kemewahan itu tidak membuat Marni terkesan. Fokusnya hanya satu, menyelesaikan urusan dengan cepat agar teh-tehnya bisa kembali dikirim ke pelanggan. Bu Marni, terima kasih atas kesabarannya, ujar sang manajer sambil menyuguhkan secangkir teh. Kami sudah menyiapkan truk yang sesuai dengan pesanan Anda. Ini adalah model terbaru, dengan kapasitas yang lebih besar dan fitur keamanan yang lebih canggih. Marni mengambil dokumen yang diberikan manajer itu, memeriksanya dengan cermat. Meski penampilannya sederhana, Marni sangat teliti dalam urusan bisnis. Ia membaca setiap detail kontrak pembelian tanpa terburu-buru. Sang manajer, yang awalnya ingin menjelaskan fitur-fitur truk tersebut, akhirnya memilih diam karena terkesan dengan ketelitian Marni. Setelah selesai membaca, Marni menutup dokumen itu dan berkata, semua sudah sesuai. Berapa sisanya yang harus saya bayar? Manajer tersenyum. Sesuai perjanjian, Bu Marni, Anda hanya perlu melunasi 50% lagi. Tapi kami juga menyediakan opsi kredit tanpa bunga jika Ibu membutuhkannya. Marni tertawa kecil mendengar tawaran itu. Kredit tanpa bunga, terima kasih, Nak, tapi saya tidak suka meninggalkan utang. Saya akan melunasinya sekarang juga. Ia membuka tas anyaman bambunya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Di dalamnya terdapat uang tunai yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Sang manajer terkejut, bukan karena jumlahnya, tetapi karena cara Marni membawa uang sebanyak itu dengan santai, tanpa rasa khawatir. Bu Marni,
Biasanya pelanggan kami menggunakan transfer bank untuk pembayaran sebesar ini, ujar manajer, setengah heran. Marni tersenyum lembut. Uang tunai lebih sederhana, tidak perlu menunggu proses bank. Lagi pula, ini hasil dari kerja keras kebun teh saya. Saya suka melihat dan menyentuh hasilnya langsung. Manajer itu mengangguk, terkesan dengan prinsip Marni. Ia segera memproses pembayaran tersebut dan memberikan kwitansi resmi. Setelah semuanya selesai, ia berkata, "Truk Anda sudah siap di parkiran, Bu. Saya akan mengantar Anda ke sana." Ketika Marni berdiri untuk pergi, pintu ruang VIP tiba-tiba terbuka. Pemuda resepsionis yang tadi menghina Marni masuk dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia membawa nampan kecil berisi kotak souvenir dealer. Dengan suara lirih, ia berkata, "Maaf, Bu. Saya membawa ini sebagai permintaan maaf atas sikap saya tadi. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Ibu adalah pelanggan utama kami." Marni menatap pemuda itu dengan lembut. Ia mengambil kotak souvenir itu, lalu berkata, "Anak muda, tidak perlu malu. Kesalahan adalah bagian dari belajar. Yang penting, di masa depan, perlakukan setiap orang dengan hormat, apapun penampilannya." Pemuda itu mengangguk penuh rasa terima kasih, wajahnya merah karena campuran malu dan haru. Setelah itu, Marni melangkah keluar dari ruangan dengan kepala tegak, meninggalkan kesan mendalam pada semua orang di dealer itu. Di parkiran dealer yang luas, sebuah truk besar berwarna biru mengkilap sudah menunggu. Cahaya matahari yang menyinari bodinya membuat truk itu tampak gagah dan kokoh, siap menjadi tulang punggung baru bisnis pengiriman teh Marni. Sang manajer berjalan di samping Marni, menjelaskan fitur-fitur canggih truk tersebut, sementara Marni mendengarkan dengan tenang. "Bu Marni, truk ini dilengkapi dengan teknologi pelacakan GPS, sistem keamanan terkini, dan kapasitas muatan yang lebih besar dari model sebelumnya. Ini adalah pilihan terbaik untuk kebutuhan pengiriman teh Anda," ujar manajer dengan antusias. Marni tersenyum tipis. "Terima kasih, Nak. Saya yakin truk ini akan membantu menjaga kepercayaan pelanggan saya." Setelah semua dokumen serah terima selesai, Marni meminta izin untuk melihat truk itu lebih dekat. Ia menaiki tangga kecil di sisi pintu pengemudi, memeriksa interior kabin dengan teliti. Matanya menyapu setiap sudut, seolah memastikan bahwa setiap detail sesuai dengan harapannya. "Bagus, truk ini tidak hanya besar, tetapi juga nyaman untuk sopir saya," katanya puas. Namun, belum sempat Marni turun dari truk, pemuda resepsionis yang tadi menghina dirinya tiba-tiba muncul lagi. Kali ini ia membawa sebotol teh dalam kemasan mewah dengan label "Teh Marni" di depannya. Ia berjalan mendekat dengan langkah ragu, lalu menyerahkan botol itu kepada Marni. "Bu, maafkan saya sekali lagi atas sikap buruk saya tadi. Setelah tahu siapa Ibu, saya langsung mencari tahu tentang teh yang Ibu buat. Ternyata ini adalah merek yang sering dibicarakan di media. Bahkan keluarga saya sendiri sering membeli teh ini tanpa saya sadari," ucapnya dengan nada tulus. Marni turun dari truk dan mengambil botol teh itu. Ia menatap pemuda itu dengan senyum hangat. "Anak muda, semua orang bisa salah. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Jika teh saya bisa memberikan kebahagiaan untuk keluarga Anda, itu adalah kebanggaan bagi saya." Pemuda itu menunduk, matanya hampir berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa seseorang yang telah ia hina bisa bersikap sebaik ini. "Terima kasih, Bu. Saya akan mengingat pelajaran ini seumur hidup saya." Setelah itu, Marni menaiki truknya, ditemani seorang sopir kepercayaannya yang sudah menunggu. Sebelum truk melaju pergi, ia melambaikan tangan kepada semua staf dealer yang berdiri di parkiran, termasuk pemuda resepsionis tadi. Truk itu melaju perlahan meninggalkan dealer, membawa harapan baru bagi bisnis teh Marni. Sepanjang perjalanan kembali ke desa, Marni merenungkan kejadian hari itu. Ia menyadari bahwa kesederhanaannya seringkali membuat orang salah paham, tetapi ia tidak pernah membiarkan penilaian orang lain mengubah prinsipnya. Setibanya di desa, Marni langsung mengatur pengiriman teh yang sempat tertunda. Truk barunya mulai bekerja keras, membawa teh berkualitas tinggi ke berbagai penjuru negeri. Masalah yang sempat mengancam reputasinya kini telah teratasi. Namun, lebih dari itu, kejadian di dealer truk menjadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kerendahan hati adalah kekuatan yang tidak ternilai. Tidak peduli sebesar apa tantangan yang datang, Marni selalu percaya bahwa kebaikan hati dan kerja keras akan membawa hasil yang terbaik. Dan itulah yang membuat sosok Marni bukan hanya seorang pengusaha teh terkenal,
tetapi juga inspirasi bagi banyak orang, termasuk mereka yang pernah meremehkannya.